Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part sebelumnya, bisa cek di link di deskripsi di bawah. Dan udah capek-capek cek deskripsi, jangan lupa klik link traktirin kopi juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya itu berakhir di Jin Hyuk yang memasuki ruangan aula Kastil Empire yang membuat seluruh penghuninya panik dan juga kaget. Selagi Penheimer hilang entah kemana setelah mengevakuasi Raja Reinhardt, dua orang Grand Swordman bernama Abraham dan Mackenzie datang ke tempat Jin Hyuk berada. Jin Hyuk langsung mengaktifkan Eyes of Gluttony-nya dan ngelihat beberapa status dari Abraham. Dan ketika dilihat ada syarat untuk menyalin salah satu dari skillnya, sistem mengatakan kalau sahabatnya si Abraham yaitu Mackenzie memiliki suatu rahasia besar yang disembunyikan olehnya. Temukan rahasia itu dan tunjukkan kepada Abraham. Abraham yang merupakan seorang Grand Swordman langsung menarik pedangnya dan menggunakan aura pedang. Ngelihat aura itu, pasukan di sekitar mereka langsung kagum dan mereka bilang, wah, itulah bukti seorang Grand Swordman yang bisa menggunakan aura pedang yang sangat besar. Namun tiba-tiba Jin Hyuk bilang, yang gituan aku juga bisa loh. Jin Hyuk pun mengaktifkan skill Song of Sword. Seketika dari belatinya keluar aura pedang yang jauh lebih besar dan panjang lagi dari daggernya si Jin, sekitar 4 kali lebih besar dari daggernya. Ngelihat itu tentu ngebuat siapa aja yang berada di sana menjadi shock dong. Abraham bilang dalam hatinya, apa berarti dia juga merupakan seorang Grand Swordman yang lebih tinggi dariku? Namun tiba-tiba muncul Duke yang bernama Ben Stellan. Dia berteriak kepada semua orang yang ada di sana, jangan tertipu, lihat aja auranya. Warna auranya bukan biru tapi ungu pekat. Jelas-jelas itu adalah bukti kalau dia adalah kafir, kata si Duke tersebut. Mendengarkan itu, Abraham tanpa berpikir apapun langsung menyerang dengan tebasan pedang yang sangat cepat. Tapi Jin dengan santainya dia bisa menghindari dan bahkan sambil menutup matanya. Abraham mencoba menebas lagi, tapi kali ini Jin mengaktifkan skill Sword Demon King Step yang membuat dia menghilang dari pandangan Abraham dan muncul tiba-tiba di belakang Mackenzie, sahabatnya. Lalu tiba-tiba dengan wajah liciknya Jin Hyuk langsung membuka helm Mackenzie dan terlihatlah kepalanya yang ternyata botak plontos. Bahkan gak cukup sampai di situ, Jin menggunakan skill Daylight dan menembakkan ke arah kepalanya sehingga menimbulkan cahaya yang sangat silau ke seluruh ruangan. Orang-orang semuanya termasuk Abraham berteriak histeris karena mereka kira itu adalah serangan kuat yang dilancarkan oleh Jin. Tapi ternyata hanya silau doang. Ketika mereka sadar, Jin udah menghilang dan hanya Mackenzie yang duduk lesu di lantai. Abraham langsung bilang ke sahabatnya, kau nggak apa-apa. Dengan berbalik badan dan meneteskan air mata, Mackenzie bilang, aku nggak apa-apa, tapi aku rasa sedikit lebih baik kalau kalian nggak bereaksi seperti itu ketika ngelihat kepala aku, bukan? Abraham pun ngejawab, bukan gitu, tadi itu memang silau parah. Jin saat ini berada di sudut ruangan lain dengan tersenyum puas. Ternyata rahasia besar yang disembunyikan Mackenzie kepada Abraham adalah kepala botaknya. Dan dengan itu pula syaratnya terpenuhi untuk mengcopy salah satu skill Abraham, sebuah skill bernama Accelerant Sword. Gak berselang lama, di seluruh area kekuasaan Empire beredar wanted poster yang menuduh Jin sebagai assassin kafir yang harus ditangkap. Jin mengajak Alice ke tempat pertemuan dengan Penheimer untuk mencari tahu alasan kenapa dia tiba-tiba menghilang saat Jin datang ke istana tadi. Begitu jumpa Penheimer di gudang rahasia, Jin langsung to the point. Terus apa maksudmu yang tadi itu? Kau mengundangku kemari malah menjadikanku sebagai kriminal. Penheimer pun bilang kalau dia melakukan itu untuk mengetes kemampuan Jin Hyuk dalam menghadapi keadaan kritis yang berubah tiba-tiba. Dan menurutnya Jin sangat hebat mengatasinya di luar ekspektasinya lah. Jin dan Penheimer pun kemudian bernegosiasi. Jika Jin mau naik ke lantai atas Tower of Trial dengan rute terpendek, maka dia harus membantu Penheimer menguasai lantai menengah tower. Agar Empire bisa menguasai lantai menengah itu, maka mereka harus menyerbu dan menguasai benteng para raksasa yang ada di tengah-tengah lantai itu.
Masalahnya para bangsawan sebagai pemimpin pasukan saat ini sedang dalam pertikaian politik karena mau merebut kekuasaan Raja Reinhardt yang sedang dalam sakit parah. Daripada menunggu bangsawan, Penhammer meminta Jin yang memimpin penyerangan ke benteng para raksasa. Dengan kompensasi, Jin boleh mengambil salah satu harta karun kerajaan yang dia inginkan. Kesungguhan Penhammer ini kemudian memunculkan notif di hadapan Jin kalau jika quest ini dijalankan dan berhasil, maka dia akan berhak mendapatkan bantuan khusus. Jin pun tersenyum lebar membaca notif itu dan dia menyalami Penhammer sebagai tanda kerjasama pun dimulai. Sekarang tinggal satu masalah lagi tentang mata-mata Empire. Kebetulan Jin udah dapat petunjuk sih tentang mata-mata tersebut dan mau ngebahasnya kepada Penhammer sekarang. Namun tiba-tiba Alice merasakan ada orang misterius yang datang ke tempat mereka. Dia bilang kepada Jin dan Penhammer, ada seseorang yang datang dan bau mananya itu sangat tajam. Penhammer berkeringat dingin mendengarkan ucapan Alice itu. Dalam hatinya dia bilang, seseorang berhasil mengikuti kami kemari. Itu artinya mereka berhasil menghindari mana deteksiku. Apa ini Grand Swordman yang lain? Jin, Penhammer, dan Alice sudah bersiap akan menyerang jika pintu gudang dibuka. Tapi ternyata mereka malah diserang oleh monster dari skill Necromancy yang menerobos masuk secara paksa. Tanpa ragu Jin mengaktifkan skill Dark Heavenly Demon Emperor R ditambah dengan Red Magic Bullet. Jin melompat tinggi menembus atap gudang itu dan dalam sekejap semua monster Necromancy hancur berkeping-keping terkena tembakan dahsyat dari panah magic Jin itu. Jin yang udah tahu siapa pelaku penyerangan ini langsung melirik ke belakang dan bilang, cukup dengan bercandamu, sialan. Dari belakang pun tiba-tiba seorang muncul dan bilang, oh kurang lucu ya. Sayang sekali, padahal aku mau membuat kesan pertama yang bagus. Sedang bertemu denganmu. Aku adalah Gawain dari Demonic Human Association. Kita pindah sebentar ke lantai 21, area kekuasaan Murim. Siapa sangka Chun Yusong memenuhi undangan baik Shaolin untuk datang ke Murim via gerbang dimensi. Ngelihat Yusong mau mengikutinya sampai ke Murim, Shaolin bilang sambil tersenyum, kelihatannya kau sangat berterima kasih kepada aku, bukan? Karena aku menghentikan Dark Emperor dari membunuhmu sebelumnya. Iya, waktu bumi diserbu oleh bos List dan Murim sebelumnya, baik Shaolin yang meminta Dark Emperor memaafkan Chun Yusong dengan alasan kalau Chun Yusong merupakan kandidat dari murid Soul Casing Sayong. Tentu mendengarkan nama sesepuh itu ngebuat Dark Emperor nggak jadi menghabisi Yusong. Jadi saat ini Yusong sedang berjalan dipandu oleh Shaolin di Murim. Sambil terus menyusuri pegunungan Murim, Yusong bilang ke Shaolin, aku nggak menyangka kau berani berbohong dengan menyebut nama Soul Casing Sayong sebagai guruku. Bukankah dia adalah legendary master yang aktif di Murim ratusan tahun yang lalu? Harusnya dia udah lama mati, atau mungkin paling nggak rambutnya udah putih semua seperti nenek tua sekarang. Apakah ini taktik untuk menarikku kemari? Kau harus siap menerima konsekuensi kalau memang seperti itu. Sambil tersenyum, Shaolin ngejawab, kau tahu banyak tentang Murim ya, tapi kau bilang nenek tua berambut putih. Lumayan kasar juga ucapanmu barusan, kata Shaolin yang udah berhenti di hadapan seseorang. Dan seketika Yusong kaget ngelihat orang tersebut. Siapa sangka orang yang dia bilang sebagai nenek-nenek berambut putih tadi adalah seseorang yang masih sangat cantik dan kelihatan sangat muda seperti gadis. Sayong pun bilang dan melirik ke Yusong, jadi kau ya anak yang menggunakan teknik pedangku Soul Casing Sword. Kita kembali ke Jin sebentar. Terlihat Jin menatap Gawain dengan intens dan dia nyuruh Alice untuk pergi duluan bersama Penhammer mengambil harta karun kerajaan yang udah dia janjikan. Begitu keduanya pergi, Jin nyuruh Gawain duduk dan langsung tanya to the point, apa yang kau inginkan dariku? Jika kau memintaku lagi untuk bergabung dengan Demonic Human, kau harus bersiap bertempur setelah ini. Tentu aja Gawain tahu orang seperti Jin gak mungkin mau bergabung ke asosiasinya. Makanya lebih baik dia dan Jin bertukar informasi secara jujur selama 10 menit sebelum pasukan kerajaan datang ke gudang akibat keributan sebelumnya. Sebenarnya Jin sih udah tahu sedikit tentang Gawain setelah menanyakan Melina jauh-jauh hari sebelumnya. Melina bilang kalau Gawain adalah salah satu dari kesatria meja bundar dari Demonic Human Association. Gak seperti Lancelot, Gawain justru lebih aktif di garda depan. Dia punya skill hebat dalam teknik nekromansinya dan juga pedang, dan bahkan sangat berbakat dalam menggali informasi seseorang. Ternyata bakat tersebut Gawain tunjukkan di hadapan Jin sekarang. Saat ini terlihat dia langsung mengaktifkan sebuah skill bernama Skill of Trust yang mengunci lengannya. Skill of Trust
atas tersebut membolehkan orang yang terlibat bertanya secara berurutan, tapi harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Jika seseorang berbohong ataupun diam, maka lengan mereka akan putus terkena hukuman. Dengan tatapan penuh intimidasi dan yakin, Gawain pun bilang ke Jin, "Ayo kita mainkan game kejujuran ini." Hal yang sama juga berlaku untukku. Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan kepadaku, bukan? Gimana kalau kita bersenang-senang sambil menunggu pasukan Empire datang? Jin Hyuk pun ngejawab, "Kalau begitu mari kita bersenang-senang." Raut mukanya begitu semangat dan Jin Hyuk pun menyetujui permainan kejujuran itu yang ngebuat skill itu pun aktif seutuhnya kepada kedua sisi. Jin diberikan kesempatan untuk nanya terlebih dahulu dan dia langsung memulai dengan sebuah pertanyaan yang jauh di luar prediksi dari Gawain. Jin nanya berapa banyak orang di Demonic Human Association yang mengganti kelas mereka menjadi Dark Discipline. Mata Gawain langsung terbuka lebar mendengarkan pertanyaan tersebut. Dalam hatinya dia bilang, kenapa dia bisa tahu tentang Dark Discipline? Apa itu artinya dia diam-diam punya hubungan dengan eksekutif Demonic Human atau bahkan berkomunikasi langsung dengan demon? Gawain diam cukup lama dan mesin potong Scale of Trust juga mulai bergerak ke lengannya. Gawain pun terpaksa ngejawab, saat ini Demonic Human Association punya 3 orang Dark Discipline, dan jawaban tersebut dianggap jujur oleh Scale of Trust itu. Giliran Gawain yang nanya kali ini. Dia nanya, di dalam reruntuhan rahasia lantai 15 ada sebuah makam yang bernama Makam Antikris. Bisakah kau menceritakan gimana cara masuk ke sana? Gawain menanyakan itu karena tahu Jin memiliki banyak informasi tentang tower dan dia pasti memiliki jawaban atas pertanyaan itu tentunya. Dengan menanyakan pertanyaan yang wajib dijawab jujur itu, Gawain bertekad akan mensukseskan kebangkitan Demon King. Cepat jawab dengan jujur Kang Jin Hyuk, teriak Gawain yang gak sabar mendengarkan info tersebut dari Jin yang terdesak Scale of Trust. Tapi Jin dengan santuy pun ngejawab Antikris ya. Oh, kau membicarakan tempat di mana bisa memanggil demon itu. Oke, tapi aku nggak mau bilang tuh. Mendengarkan jawaban itu ngebuat Gawain kaget parah. Apalagi Scale of Trust menilai jawaban Jin itu jujur. Apa-apaan itu? Kenapa jawaban itu dianggap jujur? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Kata Gawain yang heran dalam hati karena padahal Scale of Trust adalah skill miliknya. Keringat mulai mengucur dari kepalanya. Jin sebenarnya tahu persis rahasia dari skill Scale of Trust ini. Skill ini sebenarnya mendeteksi denyut jantung orang yang terlibat dan menganggap ucapan sebagai kebohongan jika denyut jantung naik. Makanya Jin mengaktifkan skill bernama Shallow Breathing yang ngebuatnya mampu mengontrol laju pernafasan dan denyut jantung. Jadi secara otomatis apapun ucapan Jin akan dianggap jujur oleh Scale of Trust ini. Setelah itu Jin tanpa basa-basi mengaktifkan sebuah skill barrier bintang 3 bernama Spell Weakening. Dan dengan skill tersebut Jin bisa menghancurkan skill Gawain dan kekangannya berkeping-keping. Dengan tersenyum puas Jin bilang, terima kasih atas jawabanmu tadi. Aku akhirnya mengetahui ada 3 Dark Discipline yang harus kusingkirkan segera. Tapi ini gak berakhir begitu saja bukan? Aku harus mencari tahu apa yang kau lakukan di sini. Jin bersiap mengaktifkan skill Brand of Tribulation di tangan kanannya. Tapi Gawain ternyata udah mempersiapkan skill emergency di saat darurat. Skill bernama Emergency Escape yang bisa ngebuatnya berhasil kabur dari Tribulation sekaligus Skill of Trust. Tapi skill itu memberikan damage yang gak sedikit kepada penggunanya. Sebagai imbalan bisa melepaskan diri dari hal-hal yang sangat kritis dan juga darurat. Gawain yang terdesak kemudian bilang, kau mengaktifkan barrier misterius bahkan magic penyiksaan. Gak kusangka main game denganmu sangat berbahaya. Aku akan memberikanmu fakta lucu untuk merayakan kekalahanku. Sebelum datang kemari, aku udah ngecek area Murim. Sepertinya bukan cuma kita player yang berada di lantai menengah ini. Asal kau tahu, seseorang yang bisa disebut tangan kananmu yang bernama Chun Yusong sedang bersama orang Murim saat ini. Sontak Jin kaget mendengarkan info tersebut. Gawain pun kembali bilang, kau memang berhasil mencuri informasi dariku secara sepihak. Dan aku nyaris kehilangan tangan kanan. Tapi kurasa kaulah yang udah kehilangan tangan kanan yang lebih parah bukan? Ku akui leluconmu pada kami sangat hebat. Tapi kau harus sering mengecek apakah orang-orangmu udah berkhianat darimu ataupun enggak. Aku pergi sekarang. Gawain pun menghilang dalam bayangan hitam yang menguap. Dan pasukan Empire pun tiba ke gudang tersebut lalu menerobos masuk. Dan mereka tentu gak menemukan siapapun di dalam gudang itu karena Jin udah masuk ke ruangan bawah tanah rahasia tempat Penheimer lewat bersama Alice sebelumnya.
Jin agak terduduk sebentar di sana sambil bilang, si penguntit sialan itu beraninya dia mengkhianatiku. Sekarang kita pindah ke area istana kerajaan Empire. Terlihat Duke Ben Stellan marah-marah pada seluruh pasukan karena masih aja gagal menemukan Jin Hyuk yang dianggap kriminal kafir olehnya. Si Duke pun bilang ke Abraham kalau dia sangat kecewa gak bisa mengalahkan satu orang yang menyelinap ke dalam istana. Menurut Abraham, orang yang menyelinap sebelumnya itu sangat kuat dan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Dia bisa melihat sekilas dari aura dan pergerakannya. Makanya daripada menangkapnya lebih baik membuatnya bergabung dengan Empire. Tapi anjuran Abraham itu gak digubris sedikit pun oleh Duke. Abraham menghela napas panjang karena dia tahu apapun yang dia ucapkan pasti nggak akan didengarkan oleh si Duke bodoh ini. Tanpa Abraham dan Duke sadari, ternyata ada seseorang berjubah yang menyelinap ke dalam istana melewati mereka berdua. Yaitu adalah Jin yang memakai Grand Make Robe sehingga dia bisa menghilangkan keberadaannya sebanyak 20%. Jin pun buru-buru masuk ke ruangan harta istana karena dia harus menyusul Penheimer dan juga Alice yang udah pergi duluan sebelumnya. Setibanya di ruangan harta, Jin mengakui kerajaan Empire memiliki banyak item bagus dan juga langka. Tapi kali ini dia memilih Red Dragon Blood yang bahkan menurut Penheimer, mage terbaik kerajaan aja nggak tahu cara menggunakannya. Namun dengan santai Jin bilang, ya aku tahu itu sangat sulit digunakan kok. Tapi tenang aja. Mendengarkan itu, Penheimer pun mengambil Red Dragon Blood seperti yang Jin minta. Nggak berselang lama, dia pun pergi bersama Alice untuk persiapan raid benteng para raksasa berikutnya. Jin dan Alice pergi ke pinggiran kota untuk menemui blacksmith terbaik kerajaan Empire yang bernama Orun. Alice heran sih ngelihat Jin mengajaknya ke tempat blacksmith terbaik, tapi kok dilihat dari tempatnya ini sangat berantakan banget. Apalagi terlihat Orun malah ngorok siang hari dengan bau arak di mana-mana. Tapi tentu aja Jin punya rencana khusus. Dia mengaktifkan Eyes of Gluttony dan di sana tertulis kalau Jin ingin mengcopy salah satu skill dari Orun, maka dia harus membuatnya kembali bersemangat dalam dunia blacksmith. Setelah membangunkan Orun dengan anggur curian Alice dari harta Empire sebelumnya, Jin to the point minta Orun untuk memperkuat equipment mereka. Jin berjanji akan membayar penuh proses penguatan equipment apapun yang terjadi, bahkan meski gagal sekalipun. Tanpa ragu Jin mengambil paksa item-item di ruangan penyimpanan Alice menggunakan skill All Sharing. Tentu Alice panik dong karena hartanya mau dibuat uji coba blacksmith mabok. Orun akan memulai proses penguatannya. Dia mengaktifkan skill Metal Breath dan membakar bracelet tersebut dengan api panas dan mulai memukulnya. Sayang proses penguatan tersebut gagal total dan bracelet itu pun patah beberapa bagian yang ngebuat Alice berteriak histeris. Jin bilang, tenang, aku masih punya banyak barang lagi untuk digunakan. Ngelihat itu ngebuat Alice makin histeris karena itu semua adalah harta karun koleksinya. Oke, kita pindah sebentar ke Teresa yang sedang berada di level 3 Quill Advance Tower of Triumph. Kelihatan di sana Teresa nggak nyaman karena dikerumuni banyak player yang ngefans kepadanya. Nggak lama kemudian si kembar psikopat pun muncul. Para player langsung kabur terbirit-birit dong karena takut berurusan dengan mereka. BTW psikopat kembar ini datang ke Teresa karena diberikan misi oleh Jin sebelumnya. Teresa senang Jin memberikan bala bantuan yang kuat seperti mereka. Tapi begitu dia mengajak si kembar untuk mengikutinya masuk ke dalam portal, si kembar menolak mentah-mentah ajakan Teresa itu. Mereka bilang, kami nggak mau mengikuti orang yang kelihatan lemah sepertimu. Mana kesatria hitam sebelumnya? Kami cuma mau mengikutinya. Teresa menghela napas panjang dan tiba-tiba dia bilang, woi kembar bajengan, tanpa ancaman nggak ada satupun yang masuk ke kepala kalian, hah? Mulai sekarang apapun yang diucapkan si suci itu adalah kata-kataku. Dengarkan dan turuti perintahnya, kata Teresa yang kini udah berubah menjadi Corrupted Teresa. Dia saat ini bisa leluasa berganti tempat dengan Corrupted Teresa dan membuatnya memiliki dua kepribadian yang berbeda. Dan mereka pun memasuki portal sesuai instruksi dari Jin Hyuk. Kita kembali ke blacksmith. Terlihat Alice udah sangat marah ngelihat 10 item barangnya hancur di tangan Orun. Saat Orun panik ketakutan ngelihat aura intimidasi dari Alice, tiba-tiba Jin memakai baju blacksmith dan bilang ke Orun, minggir, setelah melihatmu memukul dengan palu blacksmith beberapa kali, kurasa aku juga bisa melakukannya. Kau mungkin adalah blacksmith Empire terbaik dulunya, tapi aku juga bisa memukul palumu dengan skillku ini. Sini kutunjukkan, kata Jin sambil ngeluarin dagger Pentagris
Feng untuk diperkuat olehnya. Orun bilang dalam hati, apa-apa anak muda sombong ini? Apa dia kira bisa menjadi blacksmith hanya dengan mengamati sekali dua kali? Dia terlalu meremehkannya. Tapi begitu Jin memukul palunya, mata Orun langsung terbuka lebar. Dalam hatinya dia bilang, hah? Tekniknya bukan teknik amatiran. Kenapa bisa? Tekniknya sangat akurat dan timingnya juga sangat tepat. Jin pun langsung ngeluarin Red Dragon Blood yang didapatkan sebelumnya untuk proses penguatan dagger tersebut. Orun makin terkesima dengan apa yang Jin lakukan, karena itu adalah bahan penguatan yang sangat langka dan sulit didapatkan. Sulit juga untuk dilakukan. Jantungnya mulai berdegup kencang melihat proses blacksmith yang belum pernah dia lihat, dan dia sangat penasaran gimana hasil akhirnya. Dalam hatinya dia bilang, memang aku kesal dia menghiraukanku sebelumnya, tapi ngelihat pedangnya berubah merah setelah menuangkan Dragon Blood itu benar-benar membuat jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba syarat untuk mengcopy salah satu skill dari Orun pun terpenuhi, dan Jin mendapatkan skill baru yang bernama Metal Breath. Jadi kenapa Jin bisa mengcopy salah satu dari skill Orun ini? Seperti yang dikatakan oleh sistem sebelumnya, Jin telah berhasil membangkitkan kembali jiwa blacksmith dari Orun. Dan meskipun Jin berhasil mengcopy skill tersebut, faktanya dia bukanlah seorang blacksmith asli yang bisa memberikan sentuhan finishing pada senjata. Jin bilang, aku cuma bisa meniru gerakanmu, tapi aku nggak bisa meniru esensi dari karya master blacksmith sepertimu. Jadi aku ingin penguatan equipment ini diselesaikan oleh blacksmith yang sebenarnya. Dengan bahan craft baru yang nggak terbayangkan oleh siapapun, Orun kembali bersemangat untuk menciptakan equipment yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Orun mengerahkan seluruh skill blacksmithnya dengan penuh semangat, dan dalam waktu singkat, Pentagris Feng berubah menjadi biru dengan efek pertama, yaitu meningkatkan kesempatan critical hit sebanyak 7% setiap 3 serangan. Dan lebih hebat lagi, ada efek spesial peningkatan attack power sebanyak 100 kali lipat jika Pentagris Cannon dihancurkan dengan sengaja. Jin pun tersenyum lebar dengan hasil blacksmith tersebut. Kini dia yakin bisa mengalahkan semua bos lantai menengah dengan efek spesial ini. Kita pindah ke istana kerajaan Empire. Terlihat Duke dan seluruh Knight panik karena mendengarkan laporan kalau para raksasa datang menyerang istana dalam jumlah yang sangat banyak. Abraham yang mendengarkan laporan tersebut bilang dalam hatinya, hampir semua Knight saat ini sedang berada di garda depan medan perang. Lalu sekarang para raksasa menyerang ibu kota. Apa yang harus kami lakukan? Para pasukan Empire mencoba menghentikan serangan raksasa dengan balista dari arah kastil. Kebetulan Jin dan Elise terlihat berada di atas tembok setelah mereka mendengarkan trompet itu juga. Dalam hati Jin bilang, para raksasa ini harusnya berada di benteng seperti yang Penheimer bilang. Kenapa mereka malah kemari? Tapi ini adalah kesempatan. Jin akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Terlihat ada begitu banyak panah balista yang ditembaki, tapi semuanya berhasil ditangkis dengan gampang oleh para raksasa yang membuat salah satu pasukan Empire panik bukan main. Pasukan yang lain bilang padanya, tenang, jangan panik, bertahan sekuat mungkin sampai Sword Master tiba di sini. Meski mereka adalah raksasa, mereka pasti nggak bisa memanjat dinding kastil. Itulah yang ada di pikiran para pasukan Empire sekarang. Tapi tiba-tiba raksasa senior berlari sekuat tenaga dan dia memanfaatkan tangan rekannya untuk melompat tinggi ke udara. Dia berteriak dengan lantang, perintah dari Raja Raksasa, Racun, bunuh semua manusia kerajaan Empire untuk menebus dosa mereka, ucap si raksasa senior sambil menghantamkan badannya ke atas tembok sekaligus menghancurkan tembok itu. Dia juga bisa melewati tembok itu sekarang. Abraham ngelihat itu dari kejauhan, panik bukan main. Dia bilang, hah? Apa mereka bisa melewati dinding? Sial, saat aku tiba bentar lagi semuanya udah hancur dan musnah. Hah? Tunggu, apa itu? Abraham kaget ngelihat sesuatu muncul di atas langit, dan senior raksasa pun juga ikutan kaget. Lalu perhatiannya teralihkan ke atas. Ternyata itu adalah skill baru Jin yang menggabungkan skill bernama Giant Clutch, Mandala, dan juga Thousand Poison menjadi sebuah serangan ultimate bernama Colossus. Jin menggabungkan semua skill itu di tinju kanannya dan dia bilang dengan lantang, turun kau dari sini bajingan. Serangan itu ngebuat raksasa itu terpental jauh ke bawah hingga mengenai juniornya di sana. Jin pun mengaktifkan video recording, dan di saat yang sama pula Elise udah menggunakan topeng untuk menyamarkan identitasnya, langsung mengaktifkan skill Blood Road yang mencengkram tubuh seluruh raksasa itu lalu membuat mereka melayang di udara. Tanpa ampun Jin mengaktifkan Accelerate Sword sekaligus Sword Demon King Step. Dalam sekejap para raksasa yang melayang
melayang di udara tercincang habis oleh tebasan kilat super dahsyat Jin hingga mereka semua tewas tanpa bersisa. Pertarungan pun selesai dan proses recording diakhiri. Beberapa pasukan Empire langsung bersorak kegirangan karena masih hidup. Tapi tiba-tiba mereka tersentak kaget dan bilang, "Apa? Bukankah orang itu adalah orang yang ada di poster buronan?" Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan alur cerita Jin Hyuk hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.